Nah, tak sebutan dulu pasikutannya sahabat pusaka Jawa. Karena pasikutannya ini wingit, kemudian bilanya berukuran apa ya? Biasanya untuk tangguh-tangguh yang ini itu pipih, tapi karena dapur jalak memang harus ada odo-odonya. Rata-rata memakai odo-odo. Ya. Kemudian pamornya yang tergolong kelem dan berkesan mengambang, sirah cicaknya pendek, ya. Kenapa? Kayak ada suara meletus. Oh, ya mudah-mudahan aman, tidak sampai masuk. Ini adalah estimasinya Tangguh Cirebon, sahabat pusaka Jawa. Bilanya cukup panjang dan gagah tebal. Tempat yang kita ingin memperluas, daerah yang akan kita perluas wilayahnya gitu. Maksudnya Siap. peredaran seperti orang dagang, produknya yang baru atau produknya yang lama atau produk yang pertama sudah meledak di kota ini mau ke kota sebelah dan lain-lain untuk membuka cabang ini sangat cocok sekali. Dan untuk memenangkan intinya seperti para ini ya Mas, marketingnya menjual, kalau marketing rumah, perumahan, tanah untuk biar orang itu bisa mau intinya biar laris lah perdagangan itunya, seperti Mas developer menjual rumah yang dilalai ya wong enak bae loh ngono. Bisa untuk marketing juga gitu. Berarti untuk pemasaran ya. Jadi kalau pengasihan kenane? Iya pengasihannya, pengasihan dan pamor. Kalau orang itu terlihat menyakitkan kan tibanya ke pamor. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Shalawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan sahabat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga kita semua dijaga Allah Subhanahu wa taala dari ketauhidan kita, dari iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita, sampai kita mendapatkan gelar husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi kita dohir dan batin, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga, musibah gunung meletus, musibah kebakaran maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan bonus ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman Handaytolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Masih dengan gestar saya Kilanak Jawa, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Selawi, masih bujang. Tak kau promosi lagi ya. Bukan dua anak putu sing esi dewekan iki kamu Kilanak ya. Orang rugi ngiringan. Sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa. Dimanapun Anda berada, ya semoga Kilanak Jawa diberikan keberkahan dalam umurnya, diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, kemudian anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh-soleha, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, tetangga sebelah maupun manusia. Kali ini kita akan membabar satu bilah pusaka keris lurus yang sangat masyhur karena keris ini dapurnya banyak sekali, ya. Dapur jalak, tapi dapur jalak apakah yang akan kita babar? Silakan kita ambil bilah pusakanya. Jalak suren, Mas. Jalak suren kita manuk kok itu keris. Oke, kita ambil bilahnya sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bilahnya lurus, gede, gagah. Kita ukur mumpung saya ingat ngoklalen. Saya bilang gede gagah, kita harus ukur dong. Tadi udah ngukur enggak? Lupa Ki. Gara-gara gue. Ini bilahnya 39,5.
Ya, 40 Ki. Bentar ya. Bentar. Jangan buru-buru Mas Oh, slow. Mau gede-gede siapa sih? Iya, 39,5 hampir mau 40. Cukup besar, bilahnya lurus, kemudian memakai odo-odo. Ini jelas odo-odonya kita raba. Gandingnya lugas, polos, memakai pejetan, kemudian memakai greneng. Ya, kemudian ini ada tikel alis tapi dangkal, tidak begitu terlihat jelas. Ya, kemudian memakai serawen. Ini ketahui sahabat pusaka Jawa, biar landak nayulah nyentang jelasnya jalak. Kita ketahui sahabat pusaka Jawa, dapur jalak banyak sekali. Ada dapur jalak, jalak budok, kemudian ada jalak sangupati, jalak ruwuh, jalak ngoceh, jalak ngorek, jalak nyucup madu, jalak nguwoh, jalak makoro, kemudian jalak tilam sari, kemudian apalagi ya, jalak piturun, jalak dinding, ya kan, itu udah 11 itu ya. Ya itu dari dapur jalak banyak sekali. Nah, tak sebutan dulu pasikutannya sahabat pusaka Jawa, karena pasikutannya ini wingit, kemudian bilanya berukuran apa ya? Biasanya untuk tangguh-tangguh yang ini itu pipih, tapi karena dapur jalak memang harus ada odo-odonya, rata-rata memakai odo-odo ya. Kemudian pamornya yang tergolong kelem dan berkesan mengambang, sirah cicaknya pendek ya. Itu suara meletus ya. Dor tadi di belakang mungkin ada. Kenapa? Kayak ada suara meletus. Oh ya, mudah-mudahan aman, tidak sampai masuk. Ini adalah estimasinya tangguh Cirebon sahabat pusaka Jawa, bilanya cukup panjang dan gagah tebal. Terus tangguh utuh sepuh ya. Kita lihat pamornya Ki, maaf Ki, tak lihat pamornya Ki. Saya dipegang aja Mas, saya udah terkoneksi. Siap. Oke, pamore apa ini ya? Ini perpaduan, bentar. Pamore kelem sahabat pusaka Jawa. Seperti pamor, oke lah, ini ikutnya pamor ngulit semangka ya. Ngulit semangka ini. Tapi ini ada dua, ini pamor ngulit semangka dan di sininya ada pamor miringnya. Ya. Jadi di bawah itu pamor ngulit semangka, di sini ini pamor ngulit semangka, di atasnya pamor lurus gitu loh. Apa pamor kayak sada saler gitu. Jadi ini mungkin dua pamor ya ikutnya ya. Nah, cuman ini harus diwarangin ulang. Ini pamornya istimewa sahabat pusaka Jawa ya. Oke, kemudian ini juga di bagian sininya ini ron dan nunutnya kelihatan tuh ya, sahabat pusaka Jawa. Oke sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilanya ini adalah ngudup gambir, pejetannya itu bata rubuh. Kemudian untuk ya silakan Ki, sudah Ki. Lanjutkan aja Mas. Oke. Ya, antara 2 menit 3 menit lagi. Oke, sahabat pusaka Jawa, Ki Landak Jawa masih melakukan komunikasi dengan tetangga sebelah yang ada di dalam pusaka ini. Mudah-mudahan apa yang dikomunikasikan mendapatkan manfaat yang bagus ya sahabat pusaka Jawa. Ini pamore, ini campur antara pamor miring dan juga pamor melumah. Karena ada pamor garis-garisnya sahabat pusaka Jawa nih. Ada pamor garis lurusnya di bawah sini, ini bagian sini ya. Ini pamor ngulit semangka tapi di sininya lurus gitu loh. Seperti itu. Jadi istimewa, ini dwi pamor lah bahasanya, ini dwi pamor, dua pamor. Jadi kalau kita bicara tentang pamor ngulit semangka, tuah atau angsarnya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor ngulit semangka itu mempunyai pergaulan yang luas. Kalau kita lihat dari pamor yang ini, yang garis yang lurus ini ke atas, mungkin bisa saja ini cuman garisnya tidak cuma 1, 2, 3, 4, 5 gajah gelar. Kalau kita gajah gelar artinya tuah atau angsarnya untuk memperluas kekuasaan. Jadi ini ada 2. Orang akan memperluas kekuasaan pastinya butuh koneksi yang luas. Nah, di sini didorong oleh dikombin, dibantu ya, di poster dengan pamor ngulit semangka. Yang saya lihat seperti ini. Oke, sahabat pusaka Jawa. Sudah Ki. Silakan Ki. Ini Mas. Oh iya, lupa Ki. Maaf Ki. Sudah dalam perjalanan. Kita pesan mic nggak ada, kita udah beli mic sahabat pusaka Jawa 1 dites nggak maksimal, ini kita pesan lagi mudah-mudahan maksimal. Ini mic baru loh tapi cuma 1. Silakan. Kita mau pesan banyak takutnya kayak kemarin. Kayak kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bisa berkomunikasi dengan namanya Eyang Lembing Segoro Sego Kinurung namanya.
Eyang Lembing Segoro. Sego Kinurung. Sego Kinurung itu seperti nama ininya ya. Nama itu asli atau apanya, pokoknya dia itu punya nama dua itu. Atau Sego Kinurung. Sego Kinurung namanya. Iya, terus Terus dari mana asalnya Ki? Bantar Teratas namanya. Bantar Teratas itu berbentuk seperti burung Garuda, namanya Bantar Teratas. Itu ada lagi. Ininya nama yang satunya Oke. Bantar Teratas namanya. Cuman itu Garuda Mas ya. Iya. Namanya Eyang Bantar Teratas gitu. Oke, terus Jadi gini Mas, beliau itu dulu itu disuruh untuk memperluas wilayah karena dia itu salah satu panglima atau komando di pasukan lautnya Mas gitu. oh, yang mana Ki? Eyang Lembing Segoronya. Eyang Lembing Segoronya. Oke, Itu terus? memang dia itu ya Raden, cuman dia memperkenalkan ke saya lebih baik panggil Eyang Lembing Segoro. Segoro saja. Di situ dia itu memang salah satu laksamana terkuat di masanya itu. Memang untuk memperluas yang namanya itu kekuasaan di zaman itu. Betul. Gitu loh. Energinya apa Ki? Energinya itu berwarna, namanya itu bukan merah ya, saya bilang pink dan ungu itu dicampur Mas. Jadi seperti itu, di mix warna energinya, dan di dalamnya itu ada energi dari si empu. Iya. Karena memang eyangnya itu meminta ke si empu buatkan saya, intinya teman gitu. Teman itulah pusaka yang bisa saya bawa menyeberang lautan, kuat juga intinya, dan intinya ya dipilihkan yang kalau dibilang tadi itu ini memerlukan namanya waktu sampai 13 tahun pembuatannya. Suwe temen Ki. Kurang arti. Kadang memang begitu sahabat pusaka Jawa, untuk menciptakan hasil pusaka yang maksimal Jadi gini Mas, kalau udah jadi menurut si empu itu jadi. Iya. Jadi 1 tahun itu beliau itu jadi dikasihkan kurang. Dia bilangnya kurang pedal itu pemasukan hodam lagi, terus ditempa lagi, pemasukan hodam lagi, ditempa lagi, sampai pemasukan 13 kali. sampai 13 kali. 13 tahun total. 13 kali intinya pemaksimalannya ini. Siap. Gitu. Tuah Ki. Untuk tuanya memang ya namanya memperluas wilayah, namanya itu berarti kan untuk pengusaha bisa, untuk memperluas yang namanya itunya Mas, dagangannya, untuk memperluas kekuasaan untuk sekarang itu bisa sih, tetap bisa memperluas pengaruh. Kekuasaan kan bisa saja jabatan naik ya Ki ya. Naik yang tadinya jabatannya hanya tingkat kecamatan, naik kabupaten, provinsi sampai pusat biasanya gitu, maksudnya gitu. Terus apa lagi Ki? Terus untuk juga yang namanya protek, karena saat kita mau naik, kita mau memperluas sesuatu pasti ada halangannya Mas, untuk memperlancar halangannya itu. Perlindungan double apa tidak Ki? Double Mas. Double, ya. Dan juga ini ada tatas, paham nggak Mas tatas? Enggak. Apa kue tatas? Jadi tatas itu namanya gini. Seumpama kita itu tarung. Iya. Orang itu punya protek. Iya. Itu bisa untuk tatas. Jadi untuk nembus der. Mau itu perlindungan dia dari secara gaibnya musuh kita atau dari secara manusianya bisa. Paham lah, bisa juga wis kudune paham. Yang ngomong kayak iya gitu. Itu juga bisa untuk menataskan itu. Jadi gitu. Karena untuk memperluas wilayah nggak mungkin kita itu nggak zaman dulu, nggak zaman sekarang, pasti di situ sudah ada yang berkuasa mesti. Iya. Bukan kanda zaman dulu ya, zaman sekarang kan mesti ada lah gitu di situ. Jadi ya kalau nggak tarung ya kayaknya orang mungkin pan ya wis nggak kon angel mesti anak rese gitu, seperti itu. Terus apa Itu lagi? ada. Tapi ya insya Allah kalau memang dianya memang sudah rezekinya dilalai ya dina kena wis nggak kon baik. Gitu ada. Intinya juga bisa itu seperti itu. Cara penggunaannya itu kalau memang itu kita harus mengenal si lawan kita. Siap. Gitu, untuk mengenal, terus intinya kita itu bermunajat dulu. Saya bilang kalaupun
bukan muslim, jadi dia itu berdoa di malam hari. Setelah itu dia doa, kita itu membakar yang namanya itu buhur. Oke. Terus minyaknya dan perawatannya dia mintanya melati keraton. Alhamdulillah nggak mahal-mahal banget dan mudah dicari. Melati keraton itu di mana saja ada. Setelah itu dipanggil eyangnya. Kayaknya dia itu jangan kayaknya, beliau itu sudah muslim. Diatur aja, terus dibacakan sholawat. Kalau memang intinya non muslim dipanggil aja, terus doa menurut ajarannya yang untuk keselamatan apa gitu. Kalau kita sebagai muslim bisa bersolawat, bisa membaca Al-Ikhlas sambil kita membakar itu, sambil kita fokuskan ke si target kita atau tempat yang ingin kita Pemakaian ya, Ki? Iya, jatuhnya ke pemakaian tempat yang kita ingin memperluas, daerah yang akan kita perluas wilayahnya gitu. Maksudnya peredaran seperti orang dagang, produknya yang baru atau produknya yang lama atau produk yang pertama sudah meledak di kota ini mau ke kota sebelah dan lain-lain. Untuk membuka cabang ini sangat cocok sekali. Dan untuk memenangkan intinya seperti para ini ya Mas, marketingnya, menjual, kalau marketing rumah, perumahan, tanah, untuk biar orang itu bisa mau intinya biar laris lah perdagangan itunya. Seperti Mas developer menjual rumah yang dilalai ya wong enak bae loh ngono. Jadi bisa untuk marketing juga gitu. Berarti untuk pemasaran ya. Jadi kalau pengasihan Ki kenane? Iya pengasihan dan pamor. Kalau orang itu terlihat menyakitkan kan tibanya ke pamor. Siap. Intinya seperti itu ngomongnya. Tapi memang saya sarankan minyak melati keraton itu ada minyak melati keraton yang sudah di sininya Mas. Terus dicampurkan dengan minyak yang kita suka. Biar saat kita menemuin orang itu tuh kena bau intinya minyak wangi kita lah. Tapi dicampurin dengan melati keraton itu dengan minyak yang kesukaan kita bisa dicampur aja sedikit, nggak syarat. Atau mungkin pananu gawe keris kan kayak ngangel loh. Jadi kembali ke itu, spesifikasinya seperti itu. Memang intinya ya memperluas jaringan kita untuk pertemanan, di mana tempat itu kita diterima gitu, ada Mas di situ. Enak itu. Dan cara penyatuannya juga dengan udah atau belum Mas? Belum, penyelarasan. Cara penyelarasannya itu sangat gampang sekali saudara sekalian, hanya dengan mandi. Intinya minyak melati keraton ditaruh ini di atasnya, dan juga pakai air yang pH-nya tinggi. pH tinggi itu terserah. Jadi kandungan airnya itu memang itu, dan kalau mau dicampur bunga, melati, mawar, telon terserah, kantil terserah. Itunya taruh di mana? Di atasnya. Di atasnya itu. Di malam itu? Ini Minggu Pahing. Dan cara perawatannya yang tadi saya omongin itu bisa 40 hari setiap Minggu Pahing itu bisa gitu Mas, nggak masalah. Seperti itu Mas. Jadi kalau kita diterima di suatu lingkungan baru, insya Allah sih ada rezeki jare sing cepat ya Mas ya. Betul. Kayak gitu Mas menurut saya. Tadi perawatannya gimana sih Ki? Perawatannya itu tinggal dikasih minyak melati sama dikasih bakar-bakaran itu. Bukur aja ya. Memang rata-rata kalau energinya gede Mas, mereka pasti minta sesuatu yang dibakar karena dari dulu mungkin seperti itu ya. Mungkin sudah kebiasaan. Jadi kalau nggak dikasih itu kayak wong anggar memane, kayak saya pribadi intinya wis mangan. Kudu nginum kopi karo udut mene mangsek. Ngurung kue ya wis mana krangsangan bae. 40 hari sekali malam Jumat Kliwon ya Ki ya? Bukan. Minggu Pahing. Minggu Pahing Mas. Minggu Pahing. Cara penyatuannya itu cuman itu doang. Perawatannya ya itu dikasih minyak melati keraton per Minggu Pahing. Minggu Pahing sama penyatuannya juga hari sama itu. Minggu Pahing ya. Ada lagi Ki? Saya bilang itu pH tinggi ya. Berarti mungkin jam-jam atau apa. Atau yang lain lah. Banyak lah sekarang yang pH tinggi banyak. Saya enggak mau sebutan merek.
Iya, intinya kalau Samsung nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa itu mah udah bukan merek itu Pak nama. Nama tempat yang Iya, udah nama nggak ada tempat. sih menurut Oke. saya. Ada lagi? Intinya gini, kalaupun intinya kita diserang orang, kita akan merasakan itu ini medis atau kita itu sakitnya itu non medis itu akan kita. Kedepetan gitu soalnya Iya. suaranya mesti Jadi kecil. gini, jadi gini Mas, kalau kayak memang kita merasakan sakit untuk mendeteksi tubuh kita, Iya. untuk tubuh kita sendiri itu bisa. Biasanya kalau ini sudah menyatu itu enggak. Kalau memang itu ada benturan itu panas, Siap. enggak dingin. Tapi kalau normal nggak ada apa-apa ini rasanya dingin. Siap. Oke. Gitu, Mas. Oke. Kuat. Intinya gini ya, saya akan kasih satu quotes ya. Seperti biasa, ini kata-kata saya. Tepas teles kutanan sore, lemes dedes kelangan pacare, gunung selamat ngolang alih, endah semumet jebule wetenge ngelih. Oke Ki, nanti makan ya paham kode alam Ki njaluk mangan. Sajene kurang ya. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terup to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Terima kasih. Alhamdulillah.